yang nyewa pacar. Jadi, oh gue lagi mau nongkrong nih, belum ada gebetan, belum ada pacar. Lalu gimana caranya? Buka apps tadi, lalu buka. Nah ini cocok nih, sewanya berapa? Sewanya 1 juta per 16 jam misalnya. Kayak gitu, sampai bayar loh. Itu tandanya apa? Tandanya perempuan tuh berharga. Dan cewek-cewek tahu nggak bahwa dirinya berharga? Tahu, makanya di sosial media kadang-kadang buka-bukaan supaya dapat followers. Karena dia tahu cowok nyari. Paham sampai di sini? Oke. Kalau ibu-ibu punya anak berharga, kalau misalnya anak ini mau untuk dilepas, pastikan orangnya itu bisa bayar harganya. Lewat apa? Nikah. Nikah itu artinya komitmen. Tapi kalau cowok nggak mau punya komitmen, maunya adalah ya udahlah, yang penting kalau mau enggak. Bisa dilepas kapan aja. Bisa ditinggal kapan aja, nikah nggak usah mikir dulu. Tapi mau haknya orang yang nikah, mau pegang tangan, mau kemudian gombal-gombalan, mohon maaf, mau untuk tidur bareng dan segala macem. Ini zaman sekarang nih. Bukan muslim awalnya, lalu saya masuk Islam. Karena itulah saya banyak nanganin orang-orang yang mau masuk Islam. Ibu-ibu yang paling banyak orang-orang mau jadi mualaf itu karena mau nikah. Jelas ya? Orang-orang paling banyak mau jadi mualaf itu karena mau nikah. Dan pada setiap orang yang mualaf karena mau nikah, gimana tanda-tandanya Ustadz? Mudah. Yang nganterin dia pasti adalah yang cewek. Ceweknya. Cowoknya biasanya mualaf. Mau mualaf karena mau nikah. Lalu saya bilang ini, Mbak, Mas, sejauh pengalaman saya, 95% orang yang masuk Islam gara-gara mau nikah problem. Jelas sampai di sini? 95% orang-orang yang mau masuk Islam gara-gara nikah problem. Itu yang saya dapetin. Walau bisawab yang ibu-ibu dapetin, tapi yang saya dapetin problem. Apa aja problemnya? Setelah Islam ternyata dia nggak praktis, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak apapun, masih makan babi juga. Lah kenapa? Ya karena dia sebenarnya nggak tahu kenapa dia Islam. Yang dia pengen cuma nikah aja. Ingat tadi yang awal-awal saya bilang tentang ikhlas. Ketika dia masuk Islam harusnya karena Allah, bukan karena nikah. Maka saya bilang jangan masuk Islam karena nikah. Apa saran saya pada mereka? Lebih baik sekarang putus dulu. Setelah putus yang cowok belajar Islam dulu. Nanti kelihatan tuh. Kalau yang cowok memang niatnya mau Islam, dia akan tetap belajar. Tapi kalau niatnya nggak benar, sudah putus, ya udah ngapain saya masuk Islam? Sampai sekarang paham? Sampai di sini paham? Saya lanjutin lagi nanti. Saya bilang putus dulu, udah batalin dulu niatnya mau nikah. Sekarang coba lihat ini orang serius nggak di dalam agama. Kalau serius nanti baru kemudian bisa nyambung lagi gampang. Langsung dinikahkan gampang. Tapi kalau nggak serius nggak usah. Emang Ustadz Felix nggak nikah? Ustadz Felix nggak masuk Islam gara-gara nikah. Saya masuk Islam tahun 2002. Nikah tahun 2006. Berapa tahun saya belajar Islam? 4 tahun saya belajar Islam untuk tahu dan yakin bahwasanya saya siap untuk membina rumah tangga dan sudah tahu apa kewajiban-kewajiban saya. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kita lihat orang-orang muslim yang dari awal muslim nikah rumah tangganya bermasalah? Berapa banyak? Bahkan gak jarang di antara kita orang-orang yang udah punya ilmu ngajar, tapi rumah tangganya bermasalah. Banyak atau tidak? Banyak. Bagaimana ceritanya ada seorang laki-laki yang laki-laki dibilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu di dalam rumah tangga kayak nahkoda, dia yang memegang kendali, dia yang tanggung jawab semuanya, dia harus siap dalam keadaan apapun. Tiba-tiba bina rumah tangga gak ada pengetahuan agama, kira-kira gimana?
Itu yang saya khawatirkan. Ada yang nggak sholat, ada yang tetap makan babi, ada yang 3 bulan lagi balik ke agama yang lama, ada yang keluarganya bermasalah, mereka berdua tetap muslim tapi anaknya diambil sama neneknya dan segala macam problematika. Maka saya bilang lebih baik putusin dulu, ngaji dulu. Ngaji Islam, udah tahu Islam, setelah dia ngaji Islam minimal 3 bulan atau 6 bulan dia udah ngaji Islam, baru tanya lagi, kamu firm di dalam agama Islam? Firm Ustaz. Benar-benar dalam agama Islam? Benar Ustaz. Serius? Serius. Udah punya tanggung jawab? Udah. Ya udah kalau gitu mau nikah boleh. Itu kalau saya. Tapi banyak kan nggak mau. Paham ya? Karena cinta itu buta. Belum pernah sekolah dia. Gitu kan ya, buta aksara. Nah, karena cinta itu ya orang udah cinta yang maunya langsung nikah. Karena mereka nggak mikir. Pergi saya ke Amerika. Di Amerika banyak kasus orang-orang yang nikah beda agama. Yang awalnya mereka masuk Islam, lalu kemudian balik lagi ke agama yang lama. Seorang ibu-ibu bilang begini, nangis sepanjang hari. Ustadz, 13 tahun saya nikah Ustadz. Semua saya udah tercukupi Ustadz. Dulu saya memang bodoh Ustadz. Yang penting saya lihat tuh cowok bisa hidupin saya. Cowok punya kemudian rumah, punya mobil, punya biaya bulanan untuk saya. Tapi setelah 13 tahun saya nikah Ustadz, saya mending gak punya rumah, mending gak punya mobil, mending gak punya duit bulanan yang banyak, tapi cuma satu yang saya mau lihat Ustadz. Sampai nangis-nangis. Apa yang dia bilang? Saya mau lihat anak saya dianterin bapaknya pergi sholat Jumat. Paham ya? Banyak orang tuh ketika masih muda ya pikirannya memang begitu. Kadang-kadang kita juga masih muda ngelihat kita kan lucu. Gitu kan ya, kita sekarang ngelihat kita pas masa muda lucu. Kenapa? Kok bisa kita kayak gitu? Ya namanya cinta ya begitu. Nah, saran saya lebih baik putus dulu aja. Kenapa? Lihat ini cowok benar-benar mau masuk Islam atau tidak. Kalau cuma mau masuk Islam karena nikah, problematika 90%. Iya 5% ada orang-orang baik sih, tapi 95% masalah. Dan jangan nyari ustadz kalau sudah ada masalah. Paham ya? Udah dikasih tahu sebelumnya, jangan. Kenapa jangan? Karena 95% masalah. Masalahnya lagi ustadz-ustadz cuma kayak bengkel. Barang sudah rusak baru dibawa ke ustadz. Pas barangnya masih bagus, ustadz tidak dilibatkan. Paham kira-kira maksud saya? Maka ini banyak problem di situ. Nah, karena gini ceritanya. Masalahnya adalah rumah tangga itu, ibu-ibu sekarang sudah berumah tangga lama kan ya? Sekarang sudah sadar kan ya bahwa rumah tangga nggak bisa cuma gara-gara cinta? Sadar kan ya? Saya juga sadar ibu, sama. Begitu 3 hari saya nikah, saya udah tahu cinta itu tidak bisa untuk rumah tangga. Cinta itu untuk milih orang, untuk nyaman sama orang bisa. Tapi kalau misalnya cinta doang, nggak ada agama, nggak ada apapun dalam rumah tangga. Begitu sudah 3 hari, tiba-tiba kemudian dia pergi judi, nggak ada cinta lagi itu udah. Atau misalnya, kalau misalnya nggak ada agama, tiba-tiba suaminya bawa duit nggak sebanyak yang ibu duga, yang ibu minta 500.000 per hari, dia bawanya cuma 50.000, masalah besar itu. Paham kira maksud saya? Jadi nggak bisa rumah tangga tuh cuma cinta doang. Jadi kita tuh lagi nyelamatin anak-anak kita sebenarnya. Udah jangan pacaran. Karena pacaran itu pasti yang datang adalah laki-laki, mohon maaf, laki-laki yang nggak bener. Laki-laki yang sudah buangan. Ibu-ibu tahu yang laki-laki harapin itu apa? Ibu-ibu tahu yang laki-laki harapin itu apa? Yang laki-laki harapin itu adalah fisik. Semua laki-laki itu harapannya fisik. Jelas. Dan kalau dia sudah dapat fisiknya, itu perempuan sudah nggak ada harganya bagi dia. Makanya, kalau ada laki-laki yang sudah siap, dia nggak akan mau pacaran. Percuma ngapain pacaran? Kalau laki-lakinya siap. Kalau dia sudah siap, dia tinggal nyari istri dong. Kalau dia nggak siap, belum bisa punya uang buat nikah, belum bisa punya tahu tinggal di mana, belum siap, dan ciri-cirinya tanya aja, kapan kita mau nikah? Jawabannya, udah jalanin aja dulu. Nanti aja, maybe yes, maybe no. Paham? Ya udah bulan Agustus. Tapi tahun berapa? Ya 2024, 2025, 2027, 2030, ya nggak tahu. Nah ini orang-orang nggak siap, orang-orang nggak siap. Jadi gini, ada orang yang sudah siap tinggal nikah. Orang yang nggak siap tapi mau dapat haknya orang nikah,
Caranya gimana? Pacaran. Paham sampai di sini ibu sekalian? Ibu-ibu itu punya anak cewek itu berharga. Buktinya apa? Orang sampai mau bayar loh untuk dapat kenikmatan itu. Paham kira-kira saya? Orang di luar sana ada namanya escort girl. Ada namanya pacaran sewa. Mahal nggak kira-kira sewa orang pacaran? Mahal. Di sini udah mulai ada yang nyewa pacar. Jadi, gue lagi mau nongkrong nih, belum ada gebetan, belum ada pacar. Lalu gimana caranya? Buka apps tadi, lalu buka. Nah ini cocok nih, sewanya berapa? Sewanya 1 juta per 16 jam misalnya. Kayak gitu, sampai bayar loh. Itu tandanya apa? Tandanya perempuan tuh berharga. Dan cewek-cewek tahu nggak bahwa dirinya berharga? Tahu, makanya di sosial media kadang-kadang buka-bukaan supaya dapat followers. Karena dia tahu cowok nyari. Paham sampai di sini? Oke. Kalau ibu-ibu punya anak berharga, kalau misalnya anak ini mau untuk dilepas, pastikan orangnya itu bisa bayar harganya. Lewat apa? Nikah. Nikah itu artinya komitmen. Tapi kalau cowok nggak mau punya komitmen, maunya adalah ya udahlah, yang penting kalau mau enggak. Bisa dilepas kapan aja. Bisa ditinggal kapan aja, nikah nggak usah mikir dulu. Tapi mau haknya orang yang nikah, mau pegang tangan, mau kemudian gombal-gombalan, mohon maaf, mau untuk tidur bareng dan segala macem. Ini zaman sekarang nih, gimana caranya? Pacaran solusinya. Jelas sampai di sini. Jadi kalau saya bilang gini, ada orang nyari surganya Allah, ada orang gak usah bicara surga. Saya mau suami yang baik. Saya mau suami yang pintar nyari uang. Saya mau suami yang sayang sama saya. Suami selingkuh mau? Mau suami selingkuh? Nah kasih tahu tuh sama anak-anak ibu-ibu sekalian. Anda pacaran itu sudah ngelatih laki-laki untuk selingkuh. Ngelatih laki-laki selingkuh. Kok bisa? Sekarang saya mau nanya. Selingkuh perlu komitmen? Enggak. Pacaran perlu komitmen? Enggak juga. Yang dipacarin itu sudah dinikahin belum? Belum. Besok kalau dia sudah nikah, dia juga bisa berbuat begitu. Pacaran sama orang lain lagi. Apa salahnya? Sama aja kok. Kan enggak ada komitmen juga. Bisa dipahami ya? Berarti kalau ada orang pacaran itu sudah ngelatih dapat cowok yang enggak baik. Kenapa? Ya cowok-cowok yang enggak baik itu yang maunya kayak tadi itu. Melakukan tanpa tanggung jawab. Paham sampai di sini? Maka saran saya, kalau memang laki-lakinya serius, ajak dia untuk belajar Islam dulu. Setelah belajar Islam, insya Allah mudah-mudahan kita lihat dia serius atau tidak pada Islamnya. Kalau misalnya serius, baru kemudian lanjut. Kalau tidak serius, jangan lanjut. Tadi apa kata-katanya? Kalau berjodoh nanti aku akan masuk Islam. Kalau tidak berjodoh, mungkin aku akan di dalam agama yang lama ataupun segala macam. Ini termasuk bagian menurut saya yang nggak serius tadi itu. Ini kan ngasih sesuatu yang nggak pasti nih. Pertama, kita bahas dulu tentang jodoh deh. Apa yang dimaksud dengan jodoh itu maksudnya? Jodoh itu adalah ketentuan Allah yang kita jalani setelah kita bermaksimal untuk menaati Allah. Itu jodoh. Jadi kalau kita maksiat, terus kita dapat seseorang, kita nyalainnya jodoh. Bapak ibu sekalian, Anda salah, Anda nyalain Allah. Paham kira-kira? Contoh ya, Ustadz gimana ya Ustadz ya, ini suami saya ini gak ada baik-baiknya Ustadz. Kalau ngomong kasar, kalau kemudian ngasih duit pedit, gitu kan ya. Kalau kemudian minta banyak, ngasih nggak pernah, lalu kemudian dia judi pula, udah judi jualan narkoba, ngelihat cewek matanya jelalatan. Kalau ada pengajian paling belakang, itu pun syukur-syukur Ustadz. Kalau ada dangdutan paling depan, nyawer lagi. Ini gak ada baik-baiknya nih suami. Pertanyaan saya. Lalu kemudian saya tanya, terus gimana menurut ibu suami kayak gini? Ya gimana ya Ustadz, namanya juga sudah jodoh. Namanya juga sudah takdir. Ibu yang nyari masalah tuh ya ibu. Bisa dipahami ya? Karena kenapa? Pertanyaan saya, barang kayak begini dapat di mana? Dapatnya di masjid atau bukan? Yang jelas bukan di masjid lah.
Kalau di masjid ya pasti dia suka pengajian. Kalau orang suka pengajian ya nggak akan saweran insya Allah. Makanya cari ini barang dapat di mana. Nah kalau barangnya dapatnya di tempat judi, barangnya dapatnya di pinggiran jalan, barangnya dapatnya di saweran juga atau dangdutan juga, lantas kita bilang ini kodoknya Allah, ini takdirnya Allah. Takdir yang mana? Orang Anda milih sendiri. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, oke lah, nggak apa-apa kita salah. Jangan anak kita. Bisa dipahami kira-kira saya? Jangan sampai kita bilang kita nyalain jodoh. Oh sudah jodohnya dia sama orang ini. Bukannya kata Ustadz kemarin jodoh itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Berarti dia nikah sama yang bukan muslim juga sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Salah paham tentang jodoh. Makanya salah paham tentang takdir. Makanya besok akan kita bahas tentang takdir. Bagaimana caranya mendudukkan takdir itu yang benar. Sehingga kita nggak nyalain Allah dalam perkara-perkara yang kita salah sendiri. Bisa difahami Ibu dan Bapak sekalian? Jadi kalau saya secara pribadi, yang penting dia belajar Islam dulu, jangan sampai kemudian nikah dulu baru belajar Islam. Resikonya terlalu besar. Ingat, cowok, cewek itu beda. Cowok kalau dia misalnya gagal dalam pernikahan, dia cerai dalam pernikahan, cowok itu nggak hilang apa-apa. Hari ini Felix Xiao misalnya cerai dalam rumah tangga, Felix Xiao nggak kurang apa-apa. Tetap aja sama kayak begini. Kalau cewek hilang atau kurang? Hilang dan kurang. Jelas ya? Dan orang-orang ketika nanti mau nikah lagi dengan Felix, mungkin dia nggak akan mikir apapun. Oh, dia sekarang sudah duda. Iya, tapi dia duitnya banyak. Tapi dia punya mobil, punya rumah. Ya nggak apa-apa. Kalau perempuan, mikir dong. Ada yang perawan, kenapa aku harus milih yang sudah, mohon maaf, yang sudah lewat orang lain dulu, misalnya. Ya itu pembahasan lain lah. Tapi maksudnya gini, kalau kita itu salah karena kita sudah mencoba taat, itu mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Tapi kalau kita nyari masalah